Bacaan sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya fattah ya alim. Iftah alayya fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya fattah ya alim. Iftah alayya fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya fattah ya alim. Iftah alayya fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassari lisani wa hlul qalbi bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Halaman 10, aturan masuk kakus atau WC. Ini aturan atau adab-adab, adalah etika sunah-sunah kita masuk WC. Karena setiap hari kita hampir kada masuk WC gitu. Ya lah. Nah, jadi tampulu kita masuk WC juga, apapun kita masuk WC juga, baik kita mencari pahala dalam WC. Ya kalau apa masuk juga, baik kita apa ngarannya cari pahala. Ya kalau menyelam sambil minum air. Ya kalau apapun ke WC juga, baik kita mencari pahala waktu kita ke WC. Nah kayak itu. Kayak kita guring, mau kita ini kada guring sehari sama laman. Ya lah. Nah, baik kita mencari pahala dalam guring. Nah, yang pertama bacaan guring apa? Berniat di hati. Yalah sengaja aku guring. Nah, supaya bilanya aku bangun kena fokus kan begawi, karena terganggu begawi beribadah kadang ngantuk. Yalah. Nah, tak memasak nyaman misalnya apalah. Pada hangit malah wadai. Nah, aturan masuk kakus atau WC. Kakus bahasa Inggris. 1. Sunnah mendahulukan masuk dengan kaki kiri. Nah, baik masuk betis kiri. Nah, maukah waton daripada yang lawang WC nah, betis kiri. Membaga gesekan. Cuma kita sudah terbiasa. Kita sudah terbiasa kayak apa aja kita bergesekan, tetap kita kau matur. Betis kita tadi masuk betis kiri. Bahkan kalau kita awal-awal hendak membiasakan kita tuh masuk betis kiri, kalau betis kanan, nah itu bilanya kita kada ingat masuk betis kanan, bebulik betis kiri masuk. Nah kayak itu supaya membiasakan. Ya, ingat bahwa itu sunnah hukumnya. Bet pahala, nah masuk betis kiri. Dapat 1 udah sunnah. Sebelum masuk bacaan masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, minyak ada hafal, ya lah tulis nah di cup di luar. Tempel di hendak masuk toh. Ya lah baca. Nah, siapa yang membaca itu aja Nabi. Jadi setan itu kada kau melihat kemaluan kita waktu kita kada hajat kayak itu. Ya nah. Bahkan itu bacaan kita bilanya kita tuh bakameh atau buang air besar di hutan supaya kita jangan diganggu jin atau setan. Kadang-kadang orang bahari kalau yang udah tuh 4 bakameh aja. Udah tuh 4 bahiri aja. Kada perlu nginto. Kada perlu bepadah kayak itu. Ya lah. Nah, cukup Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yalah pakai sunnah yang Nabi ajarkan tuh, pakai. Nabi kan ada nyuruhnya udah tuh 4 bakameh, udah tuh 4 bahiri kan ada. Ya lah. Nah, itu. Cuma aturan kita bakameh atau bahira di hutan itu, nah kada boleh mengamihi yang ada lubang yang di tanah, kada boleh. Lubang samut kah, lubang apa, pokoknya benarnya sifatnya ada lubang di tanah itu kada boleh dikamihi atau dihirai, kada boleh. Karena itu aja Nabi mungkin di dalam situ ada binatang yang lemah. Kalau kita kamihi matinya. Kalau mati lamas, banjir bandeng. Nah, entah. Atau aja Nabi sarang jin. Nah, entah. Atau ada banyu, ada lilibekan, ada banyu sedikit banyu kekacapan, itu kada boleh dikamihi, kada boleh dihirai. Karena itu tempat mandi jin. Nah, jadi
jangan mengambihi atau mahirai yang ada anu kalau mereka yang lubakan ada banyu sedikit lah ya mungkin hingga mata kaki kah banyunya nih dalamnya saya surut banget nah itu kada boleh kita kamihi situ ya nah kada boleh kita bihira situ karena itu yalah kemungkinan tempat mandi buan jin sariknya kita gen sarik mun pemandian kita dikamihi dihirai nah gitu ada sahabat dahulu yalah yang kada maasi Nabi jangan dikamihi atau dihirai belinya di tanah tuh ada lubang atau yang ada yang banyu yang kakacapan tadi yang berlubak ada banyunya sedikit sayangnya kada maasi kamihinya yalah pas malamnya tuh ada tingginya cakaknya bulu mati nah zalim apa nah ditagur kada maasi kita ada aturan gitu kita wajib percaya kepada hal yang gaib cuma kada boleh takutan kita takutan lan Tuhan aja nah itu ya nah kita wajib percaya dengan hal-hal yang gaib itu wajib percaya ya nah itu ciptaan Tuhan juga ya lah kita kada percaya berarti kita kada percaya Tuhan kuasa nah itu takutan jangan ya lah berlindunglah Tuhan aja kita nah, cuma kita ada aturan ada etika ya lah karena jin itu kayak kita juga saudara ikam juga aja Nabi bedanya Islam juga kayak kita bang artinya jangan diganggu ampun ini aja jangan diganggu kita nah itu kada boleh kita ganggu salah satunya tadi caranya kita tuh menghormati mereka tuh kada boleh beristinja dengan tulang tuh Nabi istinja pakai tulang kada boleh karena tulang itu aja Nabi pemakan jin tulang itu pemakan jin kalau tulang misalnya kita makan kambing ada tulangnya lah makan tulangnya kita buang lah nah kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim kita buang nah maka tulang tadi yang kawa memakan jin Islam aja kalau jin kafir kada kawa yang memakan tulang yang kita buang dengan Bismillah tadi kita makan sate kambing ada anunya bila kita buang karena inya memakan tulang tadi dikucuk-kucuknya kayak makan sate kambing rasanya nah kayak itu apa yang kita makan itu mulai itu kayak dijelmakan pulang kayak itu rasanya sama kayak ampun kita nah itu. Jadi jin itu pemakannya tahi karing tahi karing nah tahi karing lawan tulang nah itu. Adapun ini kisahnya minta ayam hirang sapi kambing itu dustainya itu nak menserikakan kita aja itu nak menserikakan kita aja supaya kita menyembelih atas perintah jin tadi maka hukumnya kita sirik kayak sesembahan nah sirik tuh ya nah itu makanya kada boleh kita tuh makanya belanya baca tambah tuh iyalah nah dihitihi dulu iyalah yang pun tambah nih bilanya syarat-syaratnya tuh kada sesuai dengan yang bertentangan dengan agama bertentangan dengan akal kaina dulu iyalah karena kita yakin yang menyembuhkan tuh Tuhan aja surangan itu asbab haji apa kita behimat iyalah mencari asbab yang mempacangan kita tapalampang lan Tuhan kada perlu laginya itu kada memampihakan seandainya diampihakan Tuhan juga dilanjur Tuhan aja juga iyalah nah itu maulah kita berdosa wara kita datang naik ke rumah dukun dan jagain 40 hari 40 malam ibadah kita kada diterima Tuhan mun kita percaya pemandirannya memakai pemandirannya syirik hukumnya kita mati kita selesai dah iyalah nah umpat bebuhan orang subelah tuh bang dah nah kenapa status kita syirik nah itu. Kayak pajamun bahari-bahari suah aja betul bet ya kalau nah jangan lagi itu sadat biasa nang minta banyo ka tuan guru kayak itu kan itu kada apa-apa tuan guru tuh lain dukun akhirnya ada kan masyarakat misalnya yang sesuatu yang menserikakan kita ada dah nah itu kan itu bujur ya lah nah kayak sahabat minta lawan Nabi banyu minta ini kenapa memang itu disuruh ya lah kita mencari wasilah minta doa dengan orang yang dekat dengan Tuhan bukan lawan dukun karena dukun itu inya bersahabat atau lawan setan lawan jinnya kawannya tuh kayak orang menambai pulaset kadang-kadang inya mah hambur pulaset inya mah menambai ini pakai lawan jinnya ya lah nyata ampi nah kayak dibulangi kayak membuang kalimpanan jar nyata ampunnya
Mun secara rumus yang sebenarnya tuh kan ada kisah, kan ada sejarah kita tuh ampih bilanya kita tuh bertambah dengan sesuatu yang bertentangan dengan Allah agak. Karena yang menyembuhkan sebenarnya tuh Allah juga. Mun sesuatu yang ada dari Tuhan, ayam mun diampihkan Tuhan berarti dilanjut Tuhan aja. Yalah, supaya makin jadi kita tuh syiriknya. Nah, semakin makin jadi kita tuh menyimpang tadi. Yalah. Hati-hati bertambah kehendakan ampih, ampanya aja diramu. Jangan. Yalah, orang Islam yang baik tuh berinya waktu sakit berobat sesuai yang standar aja lah. Kayak tuh, oh, apa ada tuan guru yang bujur-bujur, yang kada menyala. Kadang-kadang bukan dukun nih, motifnya ini kayak ustadz juga. Tapi padahal kedoknya tuh dukun kayak tuh. Yang memberikan syarat-syarat sesuatu yang bertentangan dengan agama kayak tuh. Oh, kada boleh makan nasi yang orang duduk aruh, mahaul kada boleh. Nah, itu kan apa itu? Iyalah. Bahkan yang orang bacanya orang mahaul tuh Quran, Yasin, tahlil. Apa kada boleh? Iyalah. Bahkan Quran itu obat aja Tuhan. Nah itu berarti sudah bertentangan dengan agama. Bila orang tuh memberikan syarat lah, pemantangnya lah, bilanya ikam sudah ampeh nih, karena jangan ikam melihat mayat kada boleh misalnya. Apa kita melihat mayat itu sunnah hukumnya supaya menjadi etibar. Ya lah. Nah itu berarti bilanya orang ada yang memadahkan yang pemantangnya ini bertentangan dengan syariat. Ya itu dikatakan salah lah, bisa dikatakan dukun itu ya lah. Nah soalnya amun bujur-bujur tuan guru bujur-bujur kada maunya memberikan pemantang syarat yang bertentangan dengan agama. Apa yang disuruh agama awas suruh ya lah, bagus lagi untuk mempercepat kesembuhan supaya Tuhan tuh lebih ridha lawan kita. Nah ini kada boleh makan orang nasi mahaul ma'ruwah. Ya lah, ini itu. Karena bila makan ikan percaya, makanya dilanjut Tuhan. Nah aja aku minta makan orang duduk aruh tadi aja. Ya lah, nah sakitan nam awak. Ikan mempercayai pandiran dukun tadi lo dilanjut Tuhan. Cuma jangan dipercayai. Banyak waktu jangan datang. Ya lah. Nah, kada sabar nya lawan penyakit tuh kada sabar. Berobat. Belanya belum sampai ampih. Kenapa? Ya lah. Nah belum sampai batasannya lagi ampih, kita kawai kita nah disitulah kita merasa bahwasanya kita ini makhluk. Ya lah, dokter pang makhluk juga, karena kau juga nyamampihakan aja dokter, aku hingga sebatas kayak mau usahakan aja, mampihakan tuh Tuhan juga kan ada pang dokter itu memastikan ampih, ada deh. Ya lah, ada deh dokter garing kayak tak, buktinya dokter garing bisa, ya lah dokter mati bisa. Nah itu buktinya bahwasanya manusia makhluk tuh kada kawa mampihakan sebatas usahanya aja, ikhtiarnya aja. Yalah yang menentukan tuh Tuhan juga kada boleh. Bang kita yang kada berikhtiar, kada berusaha mencari kesembuhan tuh kada boleh. Bahkan sunnah hukumnya Nabi aja gen yang paling kuat agama, paling kuat tauhidnya lan Tuhan. Berobat juga. Yalah, tapi berobat tuh sebatas berusaha aja. Ingat yang mampihakan Tuhan. Nah, ini sebab aja. Yalah. Nah, kada obat kada mampihakan penyakit kita tuh. Allah aja beratan. Nah, ahli sunnah wal jamaah tak. Nah. Lagian dari apa aja? Terus Habib napa bila belajar itu. Perdoain. Nah, batis kiri atau kita di hutan misalnya. Kita misalnya nih hendak di mana yang kita tujuannya kita hendak duduk, kita hendak beristinja, hendak kami atau behira. Berarti bilanya di lingkaran situ masuk batis kiri. Nah kayak itu ya lah. Nah masuk batis kiri truk. Nah masuk batis kiri pahala ya lah. Yang kedua waktu hendak masuk nih, sebelum masuk mengata bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya dengan nama Allah, hai Tuhanku, bahwasanya aku berlindung dengan engkau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi di WC itu tempat setan. Yalah, makanya makruh hukumnya kita tuh berlawas di dalam WC, amunnya kada perlu. Ampih udah kan, tapi ada lagi hendak keluar dah. Tetap aja badiam gitu. Nah, itu makruh hukumnya. Yang kada ada yang diperlukan lagi mah apa badiam berlawas di WC. Nah, itu. Haram dia. Nah, bilanya kita kadang bacaan Allahumma ini, nah maka waktu kita macul salawar, nah kelihatannya
Yalah, bila lakiannya masuk, iblis binian yang mengganggu. Yalah, bila inya binian, iblis lakian yang mengganggu inya di dalam bisi tadi. Nah, amalnya kada bacaan. Masuk batis kiri, bacaan Om Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yalah, jangan dianggap remeh. Bah, itu aja bacaan kakanakan dah. Biar bacaan kakanakan itu sunnah itu. Ada kisah bacaan kakanakan. Yalah. Nah, amunnya andika belum hafal, wajib hafal lah. Bukan wajib bang, ya Allah harus menghafal. Amunnya inya mengaku cinta kepada Nabi, gitu. Yalah. Yang ketiga, setelah keluar sunat mengata, udah keluar nih, langsung keluar, seawakan keluar pada WC. Nah, sunat pulang mengata gufranaka. Nah, di kitab lain padakannya 3 kali menyambat gufranaka nih. Gufranaka, gufranaka, gufranaka. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Artinya menuntut aku akan kemaafan Engkau. Aku minta maaf ya Allah, artinya aku minta maaf ya Allah. Kenapa? Karena waktu aku dalam WC tadi kada kawah hendak bajikir dimuntong. Yalah, kada kawah hendak bajikir dimuntong, mun di hati kada apa-apa. Nah, bahkan kita waktu kita qada hajat tuh kita rasakan syukur Tuhan mengeluarkan. Yalah, sesuatu yang kada kita perlukan deh. Amunnya kada dikeluarkan Tuhan jadi penyakit. Yalah, nah rasakan gitu. Artinya kok kita merasakan ini satu nikmat Tuhan hakun. Jadi kita berkenan mengeluarkan kotoran kita. Yalah. Nah, berapa banyak orang yang khusus buntu pada kawan operasi ya kalau duit berapa juta. Yalah. Makanya ada alhamdulillahilladzinya. Alhamdulillah. Nah, semua puji bagi Allah, Tuhan yang menghilangkan penyakit daripadaku. Sesuatu yang sakit, sesuatu yang kotor aja kita yang kada perlu lagi ampasnya dikeluarkan Tuhan. Amunnya tadi kada dikeluarkan jadi penyakitnya tak. Dan mensehatkan akan aku. Bilanya keluar, alhamdulillah plong sehat dah. Hendak bagagawi nyaman, ya kalau coba ya kam hendakan behira bagagawi kada nyaman, sumbayang hendak behira kada nyaman. Ambilnya sudah nyaman, makan gen. Kada nyaman juga. Ya lah. Nah, asa kayak apa itu. Bilanya sudah keluar, nah nyaman dah lagi dah. Nah, asa plong bang dah. Yang keempat, jangan berkata-kata dan bermain-main selama dalam kakus atau dalam WC. Jangan berpandir kecuali terpaksa. Ya lah. Ini istilah benyanyi, besiul. Ya lah. Nah, bermain-main kada boleh mau odak apa kayak itu atau ka WC bawa HP, main game di WC. Nah, main game di WC. Ya. Baruku. Ya kalau baca koran. Kayak di TV itu melihat kayak yang belanya di TV di film-film aja dia. Boleh ada WC itu. WC-nya santai betul. Yang berduduk itu lah. Jadi ada di andeki kurang kabar. Jadi kada boleh sebenarnya makro kau membaca buku di dalam WC. Banyak tulisan Arab di koran lain. Bulan puasa ada nabeti di WC. Bungkus nabeti bang. Boleh makan. Di luar kan orang. Nah, selama dalam kakus kada boleh berkata-kata kecuali terpaksa. Oh, ada kawan nelpon, angkat. Kada usahnya. Assalamualaikum ya kawan. Aku di WC kayak itu. Tutup aja lagi. Kaina lah, aku nih di WC lagi. Kaina lah. Imba anu kaina bisa aku mah anu bahasa. Tek. Nah, entar. Jangan mau. Ya. Jangan. Nah. Hendaklah memakai alas kaki. Nah, pakai sandal. Pakai alas kaki. Yalah, karena diteliti yalah oleh profesor tuh di WC itu ada bakteri yang kada kelihat mata-mata. Nah, itu nya masuk dalam puri-puri betis kita lapak kaki kita nih nah. Yalah, bila kerancakan kita kada bersandal, kada pakai alas kaki masuk ke WC tadi. Nah, itu ada berakibat di dalam batang tubuh kita. Bisa mudah pikun. Mungkin bakterinya tuh menyerang otak kita. Yalah. Nah, itu. Pokoknya di balik sunnah tuh ada kejayaan gitu. Banyak manfaat kebaikan. Yalah. Nah, siapa ada menyediakan sandal? Ya kalau di WC orangnya sugih, motor 2 3, di WC bersandal kada. Kayak orang miskin lalu. Iyalah. Nah, panitia masjid pikirakan juga tak
Ya lah, langgar. Sediakan lah sandal khusus, Bahkan punya kawa misalnya kan kawa dipesan kawalah tulisannya sandal wisi sunnah pakai sandal masuk wisi biasanya ada tulisannya kayak itu. Ya lah, ini kan ada kayak sandal wudu aja, sandal masjid aja, sandal musala aja. Kita pesan misalnya khusus sandal wisi misalnya ya lah atau sunnah masuk pakai sandal wisi. Nah, misalnya ya kalau nah mesan di online ya kalau Orang bubul. nyata-nyata beciri kan ada yang beli apalagi mau kada beciri gini. Nah itu biasakan gitu sandal gitu panitia masjid bukan kaum masjid tuh nah gunakan duit masjid tukarkan sandal khusus. Nah kita sebenarnya kita hendak masuk WC itu sandal kita rigat pakai sandal khusus tadi jangan kulir macul sepatu nyaman nyapang muha ya lah sepatu mengkilap bawahnya riget ya kalau naik ke WC masjid orang bersepatu nyaman kenyamanan kada ikut macul sepatu nih kisah hendak bercapat iya bujur ya lah tapi ikam zalim hukumnya ya lah memberi kada sepatu harat motor harat ya lah cilingannya ada di WC memberi kada sudah masuk WC umum ada ini kada bayar hendak kada bayar karena kau keluar ya lah nah itu banyak orang sugih itu yang pina yang kada paham kada peka itu kada peka ya lah nah itu dikira wisi masjid tuh gratis lah banyunya gratis lah yang membersih itu gratis lah orang bayar menggaji gitu ya kalau pihak masjid menggajuh kaumnya yang tukang bersih WC artinya tuh amun kita rancak memakai itu ya tahu dirilah kayak itu ya lah apalagi main duit ada orangnya sugih ya lah habis WC pun ada nah 5.000 nah 10.000 nah 20.000 amunnya kau nah 100.000 nah gitu yang mantap ya lah ini kada ya lah nah pemalar muka ada pemalar jangan ada sugih nah di-share juga ya lah makan situ duit ya lah simpan situ duit nyaman kena ibrahnya ikan mati itu orang berebut lagi ya lah nah. Banyak yang kada peka kadang-kadang kita kan berjalan jauh musafir kayak itu tujuh singgah di masjid amun ada beri kayak itu oh apalagi kita mandi biasanya ya kalau nah kita belajar balas budi kayak itu orang kan sudah memberikan fasilitas nyaman lawan kita hendak sembahyang nyaman hambanya nyaman kipas anginnya ada kadang-kadang AC ya kalau kemudian kamar mandinya ada WC-nya bersih ya lah banyunya bersih ayo itu dikira kan berduit kada pakai duit lah itu fasilitas itu ya lah itu pakai duit dikira yang gratis dari langit ya lah nah banyak orang yang kada paham ya amun kada ada duitnya ya apa duit ya lah amun ada apa memalar nah kadang-kadang tak paling ya lah orang yang bersepeda motor Alfa Puswan yang murahan lah sepeda motor orang singgah di WC masjid singgah kalau polisi memberi 2.000 yang bermotor singgah ada memberi lalu ya mungkin kada ada dipecah loh kok ya lah makanya orang sugih yang pintar tuh boleh berjalan-jalan tuh minimal kan ada boleh dipecah wah ini nyaman aja burup ke bank kah mana kah burup ya lah di jalan-jalan banyak orang permintaan ya lah digunakan kasugihan tuh jangan orang memalar ini hitungan banget malaran aja 2.000 ikan parkir aja ya lah tahan gini memberi wakaf isi aja malaran 2.000 nih ikan parkir sampai di motor jangan berkata-kata dan bermain sudah hendaklah memakai alas kaki tadi sudahlah nah biasakan di rumah kita sediakan di rumah khusus sandal WC khusus ya lah nah padahi nak lah bilanya ke WC rok sandal WC kemudian sebelum keluar WC basuh betis nah itu kemungkinan kalau mau kada dibasuh kalau betis kita dibenajis karena habis bahambur najis di rumah kemana-mana apalagi masjid
Ya lah, lagi masjid misalnya atau langgar kah? Yang emperannya tadi, keramiknya tadi bisi bersambung ke ambien daripada masjid atau langgar tadi. Nah, itu sangat yang peka banget ya enggak? Jadi sebelum kita mau keluar WC itu basuh betis. Nah, enggak. Ada salahnya kalau ada tapu rancingan najis di betis kita tuh. Dan menutup kepala. Nah, dan menutup kepala. Oh, pakai kopiah, lakian pakai kopiah, binian pakai kerudung, atau pakai handuk kah? Ya lah. Nah, itu. Nyata pakai baju. Nah, itu selesai. Jangan kada menutup. Bilanya kada menutup kepala masuk WC itu dikami setan kepala kita. Mudah pikun kayaknya ikam tuha lakas pikun. Lali jar kita. Bahasa kita itu lali. Karena nyaman lali itu. Karena nyaman mengalihi anak buah. Iyalah, nah mengalihi. Punya kawan kita tuh jangan sampai lali, mati ya dah. Iyalah. Punya kawan tuh jangan mengalihi. Nah, enggak. Cuma kebanyakannya lah. Nih kalau kita lihat fakta-fakta yang ada kayak itulah, yang orang-orang tuha-tuha yang lali-lali itu kebanyakannya itu kenapa? Ada sembahyang. Kada bisa menjaga sembahyang, mengaji kada bisa. Itu besar kemungkinan tuhanya kena lali. Bilanya mengaji kada bisa, sembahyang kada terjaga, sembahyang tapi tuturutan aja sembahyang kada bujur belajar. Ya lah, besar kemungkinan tuh bisa lali tak. Amun orang tuh menjaga aja sembahyang, mengaji bisa aja, sehari itu ada aja tuh membuka Quran tuh. Insya Allah aja kan sampai lalinya. Kayak apa aja umurnya tuh hanya 150 umur tatap sih din. Ya lah. Nah kadang-kadang gin orang yang bujur-bujur ahli ibadah tuh yang ketujuh baca Quran tuh kadang-kadang matanya gin bisa masih bersih. Ya lah bisa kada pakai kacamata sih din. Ya lah. Nah gigi bisa masih kuat. Ya lah. Kadang yang habis berataan. Ya lah. Nah awak kada bungkuk. Ya lah. Nah masih tegap aja kayak itu, santai aja muanya. Nah. Kalau orang, nah coba kita perhatikan kalau kalian percaya orang-orang yang lali-lali tuha tuh kebanyakannya tuh ada bisa sembahyang. Coba bukan percaya kebanyakannya. Cuma ulun lihat-lihat perhatikan yang bujur-bujur panyumbahyang, yang bujur-bujur bisa baca Quran, yang bujur-bujur ini bisa baca Quran. Ya lah, kada suatu lihat lali. Adalah suatu guru lali. Katuha, ada dah. Atau orang ahli ibadah, ada dah terlihat. Tuh jangan perhatikan tuh nah, iti. Ada orang tua banget lali sih dia kan. Coba perhatikan sebelum inya lali itu nah, sebelum inya lali itu waktu inya sebelum lali itu sembahyang tuh ada karohoy tak? Ya lah. Nah, ilmunya kada ada. Mengaji kada bisa. Nah, itu besar kemungkinan ya tak? Ya lah. Nah. Sok untung mun anak tuh sabar menggaduh. Ya lah. Nah, itu besalawat kada, muntong pina pandirnya kada ngaruan. Nah. Majelis kada bisa. Ya lah, mendengar kebaikan kada bisa. Sembahyang kuler. Ya lah, mengaji kada bisa, itu kada bisa. Kada ada kisah terlambat. Ya lah. Namun merasa mungkin kita lagi anom bahari kada sawat belajar. Mungkin sibuk hendak membantu kuitan mencari nafkah, anak banyak, ading dan sanak banyak. Jadi guru orang bahari itu guru ngalih mencari, guru ngaji ngalih mencari. Iyalah, guru yang belajar fikih macam-macam nih ngalih mencari. Oh, ada juga terbentur dengan gawian. Iyalah. Nah, siang ambil upah, malam menggawi ampun seorang. Kabaro. Mana waktunya? Hendak belajar tuh ada waktunya. Kenapa? Karena tuntutan kehidupan ekonomi. Sakit banget. Ya lah, wah ini apa ada? Nyaman. Ya lah. Majelis bahambor, tuan guru bahambor, TPA banyak. Hendak belajar ngaji, awah aja. Ya lah. Nah, kada purun ka TPA. Ya, bagaimana manggil guru ngajinya ke rumah. Ya lah. Nah, atau datangi guru ngajinya ke rumah. Datangi rumah si Den. Pian jam berapa kawa? Ada waktu. Ya lah. Mbak asar kah, mbak maghrib kah, mbak subuh kah,
Misalnya nih, ya lah, nah itu. Coba kita perhatikan, mau ada percaya, teliti ya, Orang lupa. ya lah. Nah, orang lali itu kebanyakannya tuh yang tuha-tuha lali itu lagi anomnya kada penyembahyang. Puasa gini kadang-kadang bisa kadang ngaruan juga. Mau daripada hipak sudah daripada kadang makan. Pribadi lagi gitu. Nah itu, cuma kita kadang-kadang ada asa kasihan ada juga kadang-kadang orang Tuhan atau siden perjuangan siden tuh nah ya lah, tapi dari segi agama salah juga sebetulnya. Kenapa maka terlalu mementingkan dunia kayak itu? Ya lah, muda itu kayak kada bertuhan kayak itu. Kada meyakini rezeki itu Tuhan yang mengatur. Kita berusaha cuma jangan sampai ketinggalan kewajiban. Ini aku kada bersembahyangan, aku kada berpuasaan. Modelnya tuh kayak ya kada terjamin lah rezeki. Modelnya tuh kayak belanja kada begawi kada berezeki. Nah, modelnya kayak itu. Jadi belanja lo harus begawi itu bang, lalu meninggalkan macam-macam. Nah, itu. Belajar kada kawak kada sawat, awak uyuh harus begawi misalnya. Ya lah. Nah, itu. Allahu Akbar. Wah ini jangan lagi kayak itu ya kalau orang tua bahari lali wajar, mungkin faktor ekonomi karena saat belajar hendak belajar sembahyang mana gurunya ngalih mencari ya lah, kadang-kadang terbentur dengan gawian sibuk. Wah ini napanya ada ya lah, sesakit-sakit wah ini kadang sakit kayak bahari, sesakit-sakit wah ini kawah aja ya lah. Nah minta rukulan kawan masih ya lah peribahasanya tuh nah paling kulir marah lagi. Wah ini ada kekurangan gawian sebetulnya. Mun hakun asakan jangan berpilih gawian. Ya berpilih pangnya halal. Maksudnya itu jangan memilih anak yang nyaman-nyaman aja, yang kasar ada hakon. Disuruh jadi buruh kuli ada hakon. Uyuh aja mangkat samin beret kayaknya tangan rusak. Ya lah. Nah, betis berkukuhan. Nah, itu kan dia pilih anak nyaman aja, mah anak nyaman tuh. Turunan sugi. Mana nyaman tuh ya. Duit banyak. Nyaman tuh anak pilih gawian. Kadang-kadang mun dasar kada garisnya pedagang. Biar pedagang ini beringin rugi, pedagang dengan ini kada pas ini. Dasar kada pas kan aneh ini pedagang. Ya lah takdirnya begawi gawian kasar bahuma misalnya. Ya lah mantap misalnya. Bedanya berjualan kada ahlinya. Nanti bisa ada pemurunan. Nah, Allah Akbar. Bila berjualan hingga memberi misalnya. Kada pemurunan gitu, bila yang kada pemurunan. Tapi lain yang kayak nyari pemarangan tuh salut banget. Ada ini itu nah. Berjualan karupok kayak cini-cini tuh. Bilanya kita bertukar hingga ditawari. Wah. Salut kita. Ada di pemarangan tuh. Hai. Melebihi takaran. Iya kayak itu. Pokoknya bilanya kita karupok pasti dia lebih sidin gitu. Ya lah. Nah. Iya sampai bisa emang ini haji bang sedin sudah wajar aja. Ya aneh kayak itu, bang ini amun yang kayak kada orang biasa kayak itu, orang yang kayak itu tuh sanggupnya kayak itu tuh kan orang biasa kayak itu. Pasti yakin luar biasa lawan Tuhan ya. Marning kah? Ada anu ya karpet mantah lah. Karpet mantah kadang-kadang ada juga mereka sayur-sayur apa kayak itu ada bisa juga tanding ini. Anu kayak yang sindol sago tuh nah. Cenderung itu ada. Tahu lah. Yang tunjuk ke para asar gedong gitu. Entah di pinggiran situ pinggir jalan dah. Tuhan ya bakal banget Tuhan banget bang. Itu terkenal tuh pemurahan kayak itu penawaran kayak itu. Tapi kita harus kada mau yang pas kayak itu bedanya. Nukar sabungkos 2 bungkos. Bungkos akan ada tuh sih dia membuat karupoknya lain menangkah apanya kah punya kada mau yang pas lah. Pas gitu ya pasti ada bonusnya kayak itu. Karena sanggup aku menuruti kayak itu. Ya lah, kadang-kadang tuan guru kan bisa kada sanggup kayak itu. Saking ini banyak tawarannya banyak lain sedikit. Lain misalnya kan sajumput itu kan wajar itu. Banyak kayak orang bisa kayak itu. Wah nih ini lebih kayak itu aneh. Lekas tutup orang. Wali gitu. Ya, wali itu bang itu tak. Bisa jadi sebakpol duit sidin beli ke rumah. Allah Akbar.
Kadang-kadang kita malah kurangnya kakak itu tuh kadang-kadang behiri kita, kalah kita, supan gitu. Diri kita ini supan gitu. Iyalah, masya Allah, Sidin majar kada, kita palapa-palapa majari orang. Kayak Sidin kan sanggup gitu. Kadang-kadang kecil diri juga kayak itu, supan gitu. Melihat orangnya kakak itu luar biasa. Ya nah, saya mbah. Yang setahu ulun tuh, yang adanya kakak itu tuh, ya lah. Nah, luar biasa. Nah, jadi memakai alas kaki dan menutup kepala. Ya lah. Nah, jangan kan ditutup kepalanya. Bilangnya masuk WC itu. Lajari anak, lajari anak lah. Karena bilangnya kada ditutup kepalanya karena kami setan. Oh iya dibah. Kadanya ingat. Ya lah melalui halus. Lajari. Mau sudah genanya bisa kada ingat. Rancak kami setan dah kepalanya. Jadi rancak kada ingat mulai daripada hita. Daripada itu rancak kada ingatnya mulai daripada hita. Mun sakali hama deh. Cah, 2 hari 3 hari ingat pulang. Pada pulang, ingat pulang. Sehari 2 hari. Betul kan ingat pulang. Sudah rancak karena kami udah oleh setan. Jadi ini saat di pada itu tiap kalian tuh bang di pada Nah, kadang mulai halus makam kita didik. Ya lah. Nah, itulah pentingnya lah. Artinya salah. Ingkir nalis. Iya gitu. Mana lah? Kada. Oh. Tak mulus tak lagi nata. Karena hujan pang gini habis sih. Jangan. Nah, sudahlah. Biasakan. Mulai yang halus dulu kita mengerjakan sunnah tuh. Ya lah, kalau kita kabisi juga, adakan sandal sunnah, masuk batis kiri. Nah, masuk batis kiri 1 sunnah. Bacaan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi 2 sunnah dan yang kita gawe 2 pahala dah. 1 sunnah ini kali lipatnya 10. 1 kebaikan itu yang kita gawe ganjarannya 10. 1 sunnah dapat 10. 2 dah Allahumma inni tadi. Kemudian kita pakai tutup kepala. 3 pakai sandal. 4 ya kalah. Nah, masuk ke WC, kunci lawang. Kita kunci itu tujuan kita mengunci lawang tuh supaya orang kada melihat aurat kita, amun orang mendobrak. Ya kalah. Nah, misalnya orang ada tahu. Nah, itu mencari aman. Yalah. Nah, yang ke jangan main-main kita berdiam. Yalah. Nah, bahkan minyak itu jangan dimatii samut kah apakah yang lalu minyak itu kecuali sesuatu yang membahayakan kita. Oh, misalnya ular kah kalau jengking kah jangan mematok kita berdulu mati. Jangan berdiam. Wajib kita. Yalah. Nah, berdulu membunuhinya. Bahkan waktu kita sembahyang kan. Wajib kita. Yalah. Misalnya nih, di higa kita ada kayu. Bayang. Adanya nama para ngambil tuh. Yang saya kira matinya. Yalah. Mana saya yakin lanjutkan aja sembahyang. Ada betal. Yalah. Nah, mana asalkan ragu-ragu bisa sembahyang. Yalah, ada apa? Nah, Berapa jualan Ustaz? ada apa? Satu mat hari kita mah bisa itu apa nggak? Lagi mana belum masyarakat lagi. Ya apa ini apa nggak? Mengalihi daripada kita patok tadung. Baik seorang dulu mau mukul. Yang keenam, jangan membawa ayat-ayat Quran atau nama-nama Allah. Yalah, atau nama-nama nabi, nama-nama malaikat kada boleh kita bawa kami kawisi. Nah, makanya hati-hati kita. Kadang-kadang kopiah ada tulisan Ar-Rahman. Nah, itu kada boleh. Makanya kadang-kadang ada kalau yang di sini nah. Nah. Ini kadang-kadang ini apa nih tulisannya nih? Ini apa nih? Yalah. Nah, itu hati-hati itu. Kadang-kadang ada di merek masalah tulisan Arab itu kada beritaan tulisan Arab kada boleh dibawa ke WC, kada beritaan. Ini kadang-kadang ada kalau di kulit makanan ringan tuh nah ada tulisan Arab lah. Itu komposisi itu tuh ada apa tuh jejak tulisan Arab itu ada apa? Kenapa? Itu bukan Quran, itu bukan nama Allah. Itu komposisi aja itu biasa kita tepung, terigu. Ya kalau itu sebenarnya ada apa itu pemanis buatan misalnya apa? Itu ada apa enggak? Ada betakon paman aja. Kayak apa aja aku aja sumbayang aja sajadahnya nih kada bisa sajadah. Jadi tapi ulahnya sajadah. Tapi wadimur itu kan ada tulisan Arab. Wajah aku usah ada ini jangan memakai aja jejak tulisan wadimur tuh nah. Jekung itu kan apa? Itu tulisan jejak Arab. Artinya tuh wadimur aja kan. Lain Quran kan tak. Ada apa pakai aja. Aku asa takutan aja ya.
Yang orang awam nih bila melihat tulisan Arabnya ya setakutan. Ya lah lu Quran. Ya lah. Nah, kan ada berita tulisan Arab. Ya lah. Nah, lihat hati Arabnya adalah. Ya lah. Nah, Wadimor. Ada kalau tulisan Arab, kalau modelnya Wadimor dah. Ada yang tulisan Arab Wadimornya. Nah, membaca ayat. Nah, jangan membawa ayat-ayat Quran. Yalah, oh misalnya kadang-kadang kita kan di kantong ada bawa Yasin misalnya masuk. Lalu tak ingat. Nah, keluarkan. Mun tak bawa, amunnya belum dipacu salawar. Mun sudah prak, sudah. Yalah. Nah, misalnya di kantong kita, nah maka kita tutupi. Atau misalnya kita cincin tulisan Allah Muhammad Rasulullah misalnya. Yalah, atau gelang misalnya Allah misalnya atau apa misalnya yalah. Nah, itu bilanya kita kakak ini tabu. Hendak keluar, kan mungkin lagi keluar dah. Sudah belum tak baca salawar sudah tabihir dah. Pacul utas kita nih. Nah, kita genggam. Nah, kita jangan terlihatan kayak itu, jangan terlihat kayak itu. Yalah. Nah, tahu baru kantong. Cukup kene. Nah, yalah. Nah, makanya hati-hati utas, kalung, bilanya ada tulisan Allah Muhammad, gelang haji itu yang kadang-kadang ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim tuh nah. Gelang haji. Nah, itu hati-hati itu. Bilanya kawis itu pacul. Iyalah. Nah, bila kawis itu pacul. Nah, itu. Kadang-kadang minyak kawa tuh juga kayak kunci-kunci gantungan kunci sepeda motor tuh namanya kawa tuh jangan gambar tuan guru jangan. Kalau kita bawa kawisi atau kita betimbai atau diandak di kantong di kantong belakang nah. Tak duduki gambar tuan guru ketulahan. Ya lah kisahnya cinta mahabbah lawan guru A guru B. Diulah sampai diulah gantungan kunci. Ya kalau ditimbai diandak di bawah tak duduki ya lo dibawa kawisi itu salah jangan ya lah lebih baik kita kan usaha gen ya mau hendak di rumah aja foto seden misalnya ya lo nah kayak itu sama juga kayak nada dering tak sama aja juga nada dering Al-Quran kah salawat kah ya lah nah amun kita kawisi matikan dulu nada deringnya kalau pina ada kawan menelpon waktu kita dalam wisi karena waktu dalam wisi pina Allahumma sholli. Nah, apa? Atau Bismillah. Nah, ada pas jadinya. Dalam visi ada suara ayat-ayat Quran, ada salawat. Nah, makanya bila kita hendak kawisi, bila nada dering kita nih salawat atau Quran, bila kita kawisi, matikan nada deringnya dulu. Diselen enggak dulu? Disalen enggak? Silent. Ya lah. Nah, di nada diam aja dulu. Nah, atau nada getar kah? Kayak itu. Nah, betulan dong. Bunyi ayam yang nada diam, lukuk HP kena. Allah. Nah, kadang-kadang tulisan Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang di kertas-kertas kakanakan pina yang nulis, pina kada baik, timbai buang. Nah, itu salah kada boleh. Wajib kita bila kita melihat ada tulisan Bismillah kah Allah kah di kertas-kertas yang di tanah itu wajib kita ambil ya lah kita andak di atas kah atau mungkin kita kada kawa maharagu misalnya kan kita bawa bulik kan kita bakar cuma jangan kita bakar di tempat umum Dibakar loh. Tujuan kita membakar tuh bukan kita menghinakan kada untuk menjaga. Nah itu untuk menjaga cuma jangan kada boleh kita membakar di tengah umum karena lu kok ada yang salah paham tuh orang Islam bakar Quran ya kalah nah misalnya jangan. Nah, ya setiap senang cari-cari itu. Kalau setelah. Nah, itulah. Bismillah Allah tadi ya tulisan-tulisannya itu nah. Dipelihara. Nah, sama kayak di surat kabar tuh nah. Surat kabar tuh kadang-kadang di koran. Nah, itu bilanya kita ini misalnya kita nukar koran bekas. Kita pakai higan malapiki apa kita higan membungkus apa misalnya higan kita gunakan atau kita higan malap kaca kah apakah misalnya itihi dulu lu kok ada gambar tuan guru kah lu kok ada kadang-kadang ada
kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim atau apa itu. Suah ada promo umrah dulu. Ulun waktu di pondok ada suah promo umrah. Nah di situ ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Nah ada kalau nomor hubungi aja. Ulun hubungi, minta maaf lah aja ulun. Kalau bisa di promo pian tuh jangan ada tulis Bismillah, huruf Arab Bismillahirrahmanirrahim itu nah. Tulis latihan aja. Soalnya mun diandak di surat kabar, di koran, karena Quran tadi dijadikan orang bungkus nasi. Tak kipai-kipai ke mana-mana di bawah-bawah macam-macam. Itu Quran. Secara tidak langsung mun pian yang berdosa. Ya kalah. Tukang cetak surat kabar ini juga ada pintar juga, ada belajar juga, orang diitihi juga. Ya lah. Nah, itu ini kadang-kadang putu tuan guru ini ya kalau. Nah, kita yang menjaga. Mau kita nukar Quran bekas, kita hagen apa-apa tuh dicari, lihati loh. Nah, lembar-lembaran tuh nah, lihati adakah gambar tuan guru, adakah tulisan Allah Muhammad atau apa? Ya loh, sesuatu yang mulia. Mun ada, kita gunting, kita simpan. Ya lah, atau kita amankan. Nah, kayak itu. Ya lah. Nah. Jangan nukar langsung pakai. Nah, itu orang kada belajar itu. Ya lah. Sedih kita melihat ya lah. Nah, gambar tuan guru jadi bungkus nasi bungkus. Ya lah. Nah, yang tukang ini kan sadar jualnya. Karena kada sampai ke situ pemikirannya. Ya lah. Nah, ini kan beda dengar itu, Bang. Ini kan beda dengar itu ya. Ada banyak kayak pengetahuan. Nah, atau nama Allah atau malaikat jangan. Nah, utas kadang-kadang gelang, kalung. Ada kalung yang kesehatan tuh apa itu? Yang tulisan Allah tuh. Apa itu? Ada yang di apa itu? MCI. Yang larang. Yang larang tuh apa itu? Ya lah, yang kesehatan pokoknya kalung kesehatan lah. Ada matanya sini kan tulisannya Allah loh. Nah, itu punya anak kalau mana langsung sih? Anak di luarnya macam maling. Itu sirik kok. Tuhan kan nyinto sembuh aja bila makan nyinto. Enggak, itu kan termasuk kita berobat aja. Bukannya kita itu termasuk ikhtiar aja. Bukan sebatas itu tergantungnya ampun diri lah. Ya. Itu yang tergantung keyakinan. Amun ini sebatas untuk sebatas kayak berobat aja. Kayak itu kan sifatnya kan kayak penyembuhan anunya. Ya apalah kayak itu. Kayak kita minum obat Bang. Ya lah terapi. Amun ini meyakini ngintunya mampu ya kan nah itu yang sirik. Amun ini sebatas berobat aja, usaha ikhtiar aja. Itu kan apa-apa. Tapi tetap aja tahu yakin bahwasanya mengampilkan Tuhan. Ini sebatas usaha aja aku bakal long ini. Nah, kayak itu. Ya lah. Amun bulat pasti sembuh. Nah, gitu makam. Iyalah, ikam ini dajjal kan. Iyalah, ikam dajjal kan pasti sembuh. Dasar juga. Wah, kuliah tuh malah. Wajar mau orang kafir mau lah tuh pasti sembuh. Ini begininya. Ini ada bertuhan juga, ada bertuhan Allah kayak itu. Mun Tuhannya ada ya Tuhannya. Nah, itu pasti sembuh. Nah, iya dah. Arabnya pang, pasti sembuh. Kayak itu bakalongin tuh aja supaya kada mati. Ya lah. Aduh. Juga. Terlalu. Itu sayang gitu. Nah, itulah nama-nama Allah tadi. Nah, kalong tadi ya lah. Nah, sama juga kayak di stiker di sepeda motor, di motor. Masya Allah, tabarakallah, bismillah. Nah, itu hati-hati tuh. Bilanya kita basuh sepeda motor yang di situ ada tulisannya Allah wahdahulah, itu menyakawa jangan pakai lap yang bekas, yang rigat, yang malap, yang ban sepeda motor gitu, yang dilapakkan ke tulisan Allah tadi, tulisan Muhammad tadi. Yalah, menyakawa khusus lapnya. Atau pakai tangan aja nah. Pakai tangan aja. Yalah, kalau bagian yang stiker tadi. Yalah, amun pacangan kada kawa menjaga. Ini kadang-kadang tulisan di belakang Anda. Di salibur belakang tulisan Allah, tulisan Muhammad misalnya nih yang Allah hadaulah tuh ya lah di salibur belakang takkan tuti bisa kasarnya ya kalau orang di muka lah paling kada. Nah itu makanya hendak mudah itu bedanya beli cup itu berkah tuh kayak apa kayak itu mengatakan iya amun pacang kada kau menjaga seorang adab daripada menjaga itu dekat usah cukup pembacaan ikam meja. Nah, itu. Mun kau menjaga kan apa? Monggo, silahkan. Ya lah. Nah, cuma pertanyaannya tuh
kasihan naik lapas Allah berhujan berpanas. Yalah, tak masuk kurang pas juga bang sabujurnya. Lapas Allah, lapas Muhammad berhujan berpanas di parkir. Ya kalah. Nah itu menurut ulun asa kurang pas bang. Yalah. Nah itu asa kurang kayak itu. Yalah kurang ta'zim kita, kurang menghormati kayak itu. Yalah. Nah itulah masalah ayat-ayat Quran tadi, nama-nama Allah, nama-nama Rasul tadi, yalah. Nah itu dijaga kayak itu, yalah. Bilanya ada kita melihat berhamburan itu ambil di Quran kita ada bisi Quran kah apakah? Nah lihat dibukai adakah tulisan Allah Muhammad atau gambar-gambar Tuhan Guru itu dipilih gitu. Jangan sakahendak maulah lapik. Ini kan bahasa sanga ya kalak. Bahasa sanga, elah kan bahasa sanga raja nih kan manisakan minyak daripada nyamnya kerupuk, kacang. Ya kalau pakai surat kabar teh kurang dah. Nah, itu diitihi dulu sebelum kita memakai itu itihi dulu nah, buka dulu. Muka belakang lihat adakah gambar Tuhan Guru, adakah tulisan Allah Muhammad Bismillah kata apakah ayat Quran. Itu amun orang bujur-bujur belajar dah. Nah, itu. Jangan tahu pakai aja. Kada teliti gitu. Nah, dosa kada terasa ya tuh. Ya nah, dosa kada terasa tuh. Kayak pajanya kada tahu, makanya kamu kada tahu tuh belajar. Kayak pajamu kada tahu aja, kayak pajamu kada makanya belajar. Alasan hingga kada tahu. Kenyamanan alasan. Kayak pajamu kada tahu, mun kada tahu aja, kada pakai lo aja. Kayaknya kenyamanan. Mun sudah tahu kada tahu sekali belajar. Iyalah, mun kada tahu terus. Wah, iyalah. Tahu pada itu lubang, tagugur. Isuk ke situ pulang, ada pintar katanya. Ya lah. Mensat. Kadang-kadang ada orang tuh tahu merasa sendiri nih bunga. Lawan agama, tapi kada kon belajar. Aneh. Orang pun sadar kita kada tapi tahu di agama, belajar. Itu tanda orang yang sadar bujur-bujur menyadari tak. Kada sebatas sadar aja. Ya lah, kada sebatas merasa aja, kada pintar. Ya lah. Nah, Aku tuh yang bujur. Ya lah. Ada memandangnya aku Tuhan. Aku Tuhan. Makin Tuhan makin bagus lagi belajar tuh. Supaya yang mati syahid. Ya lah dalam keadaan belajar. Dan lain-lain. Yalah banyak kayak lagi yalah adab-adab kita di dalam misi tadi. Jangan menghadap kiblat kuliset kita. Nah, cuma kalau masalah menghadap kiblat WC, kalau WC itu kan tertutup sifatnya loh. Seandainya nih situ kiblat, tapi tertutup khusus WC tadi, itu sebenarnya hukumnya kada apa-apa. Kada apa-apa. Cuma ada lagi yang lebih rinci lagi. Amun antara jarak kloset ini lawan lawang itu lebih daripada 2 meter, itu bisa dikatakan kita tuh menghadap kiblat kata. Makanya jangan terlalu jauh lawan kloset kita. Menapa jangan menghadap ke kiblat kloset kita nah. Ya lah, cuma ada juga pang belinya selama itu berdinding, batap kayak itu. Tertutup lah kayak itu. Nah, kada dikatakan kita tuh menghadap kiblat. Nah, itu. Kayak telanjang di luar lah. Nah, kalau yang kayak di tengah lapang, nah itu nampak banget kada boleh kayak itu. Ya lah. Berdiri orangnya. Membelakangi kiblat, menghadap kiblat kada boleh. Kasih itu pang. Ya lah. Nah, itu masalah itu menghadap kiblat. Cuma mun nyakawa tuh ya, mun kawa tuh jangan menghadap kiblat sekalipun kita ruangan khusus WC, tetap aja kita menyakawa tuh jangan menghadap kiblat sebagai tanda penghormatan kita. Sekalipun dikatakan kada, tetap kita hormati tetap kiblat tadi. Jangan menghadap ke situ behira atau kami. Ya kalau. Nah, sekalipun ada madakan kada apa-apa, tapi tetap kita jaga adab menyakawa sebelum kita mau ulah tuh atur strateginya. Ya lah, nah, jangan kada tahu. Besi rumah kada tahu kiblat. Berarti kan susah sembahyang. Ada tamu anu mana kiblatnya nah. Tahu aja. Kasih situ bang aja kayak. Ah, iya dah. Kan amunnya kita beilang ke rumah orang kada Islam ajar orang kada di kiblat. Mau orang Islam kada di kiblat aneh. Ya, aneh banget. Nah, sudahlah kemudian hadas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian doa sebelum sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصرد الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشهداء وعلى الصحب مصابيح القرآن اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وحسن وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومن